Tokoh ini merupakan tokoh yang bukan raja, tetapi keterkenalannya, ketenarannya, kemasyurannya melebihi seorang raja. Ya, beliau adalah Mahapati Gajah Mada. Begitu terkenalnya beliau, begitu masyurnya beliau, meskipun jabatannya Mahapati, tetapi ketenarannya melebihi seorang raja. Karena begitu besar kiprahnya terhadap bangsa dan negara, yaitu Kerajaan Majapahit, cikal bakal Nusantara. Bahkan saat ini pun Gajah Mada begitu banyak dibuat ikon, kemudian juga dijadikan diabadikan ya, termasuk diantaranya Universitas Gajah Mada yang sekarang juga terkenal karena adanya tuduhan ijazah palsu gitu ya terhadap Presiden Indonesia Joko Widodo. Nah, tapi ya itu masalah lain gitu ya. Tetapi betapa terkenalnya Gajah Mada sampai dijadikan nama Universitas Gajah Mada. Tetapi tidak banyak yang tahu bagaimana riwayat hidup Mahapati Gajah Mada ini ya. Oke, simak terus di channel ini supaya kita lebih tahu lagi tentang tokoh leluhur kita yang ternyata memang banyak sekali memberikan nilai-nilai dasar, nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia ini. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga senang dengan informasi-informasi sejarah semacam ini ya. Oke, jadi begini, Mahapati Gajah Mada ini memang sejarahnya, kemudian kelahirannya, asal-usulnya, ini tidak begitu banyak yang mengetahui karena memang narasumber primernya ini belum ditemukan sampai sekarang ya, yang menyatakan misalkan beliau lahir dari ayah bunda ini di lokasi ini, tidak ada yang langsung primer semacam itu, tetapi berdasarkan beberapa catatan itu pun masih tidak kuat ya, termasuk diantaranya banyaknya kidung yang bercerita tentang bagaimana kelahiran Mahapati Gajah Mada, termasuk diantaranya ada Kidung Gajah Mada, kemudian juga ini yang menyebutkan tentang kelahiran Gajah Mada di Madakaripura yang sekarang menjadi wisata air terjun Madakaripura di Probolinggo. Nah, tapi itu juga tidak kuat karena itu masih tataran kidung ya. Nah, yang paling kuat pun tidak langsung menyebutkan. Jadi konklusi ya, misalkan ini apa? Prasasti Singasari, yaitu prasasti yang ada di sekitar Candi Singasari yang ditemukan di situ yang berisi tentang perintah dari Ratu Tribuana Tunggadewi, Ratu Majapahit yang memerintahkan Mahapati Gajah Mada untuk membangun Candi Singasari. Tetapi sebetulnya bukan membangun, merenovasi ya. Karena kalau candinya sendiri merupakan candi peninggalan Kerajaan Singasari. Tetapi karena Majapahit merupakan penerus dari Kerajaan Singasari, maka ada renovasi terhadap Candi Singasari. Dan kompleksnya begitu luas ya di Candi Singasari itu. Nah, itu pun tidak secara langsung menunjukkan Mahapati Gajah Mada merupakan keturunan dari ini, tidak. Itu hanya penunjukan terhadap Mahapati Gajah Mada untuk membangun Candi Singasari. Jadi renovasi sebetulnya ya. Karena kan Majapahit memang sukanya merenovasi ataupun memelihara sesuatu yang menjadi nilai luhur dan bentuk dari wujud nilai luhur dari leluhurnya, termasuk leluhurnya di Singasari yang bangun Candi Singasari ini. Itu. Nah, bagaimana bisa seterkenal itu Mahapati Gajah Mada? Ya, sangat terkenal ya, karena kiprahnya di awal itu adalah menjadi seorang bekel. Jadi bekel itu kepala pasukan ya, kepala pasukan Bayangkara. Jadi ya pasukan penjaga raja ya, penjaga istana. Nah, menjadi terkenal, menjadi sangat-sangat berjasa karena menyelamatkan Raja Majapahit, yaitu Jayanegara ya. Jadi ketika terjadi pemberontakan Kuti, Istana Majapahit sudah dikuasai oleh Rakuti ya, dan pasukannya. Hampir semuanya sudah terkuasai ya. Tapi Raja Jayanegara berhasil diselamatkan oleh Gajah Mada yang masih menjadi seorang bekal
kepala pasukan Bayangkara di Dander, dibawa ke Dander ke wilayah Bojonegoro sana ya, di hutan sana. Nah, kemudian Mahapati belum jadi Mahapati ya, tetapi masih seorang bekal tadi menghimpun berbagai kekuatan yang tersisa yang setia kepada Raja Jayanegara. Kemudian dengan berbagai strateginya yang sangat-sangat cerdik, mungkin nanti akan kita buat ini apa videonya tersendiri ya. Jadi Mahapati Gajah Mada masuk ke menyusup ya, bukan masuk, menyusup ke pasukan-pasukan yang ada di Istana Majapahit, kemudian memberikan informasi bahwa Raja Jayanegara ini telah wafat gitu ya. Nah, dari situ kemudian terlihat apakah orang yang diajak berdialog itu masih setia pada Majapahit yang dipimpin oleh Jayanegara atau tidak. Nah, dari situ kemudian ditemukan ternyata masih banyak yang setia terhadap Raja Jayanegara. Nah, yang setia itulah kemudian dihimpun dan dipakai untuk menguasai istana lagi, sehingga istana bisa dikuasai lagi oleh Gajah Mada, dan juga Jayanegara dikembalikan menjadi Raja Majapahit lagi. Nah, itu jasa yang pertama, jasa awalnya ya, sehingga benar-benar sangat bernilai Gajah Mada ini. Kemudian setelah itu tidak langsung menjadi Mahapati di Majapahit, tetapi karena jasanya kemudian dibawa oleh Tribuana Tunggadewi yang masih menjadi raja di Kauripan, raja bawahan kerajaan Majapahit di Kauripan. Nah, di situ Gajah Mada menjadi patih di kerajaan Kauripan, yaitu patih dari Tribuana Tunggadewi. Jadi di Kauripan, Kauripan itu sekarang Sidoarjo ya. Iya, wilayah Sidoarjo. Makanya di sana ada Nirwana Kauripan, itu karena bagian dari untuk mengabadikan sejarah leluhur bangsa ini ya. Nah, jadi Mahapati di sana. Kemudian ketika Jayanegara wafat, maka yang menjadi raja adalah Tribuana Tunggadewi. Jadi ada yang sebetulnya menjadi Raja Majapahit waktu itu adalah Ibunda Suri, yaitu Raja Patni ya. Tetapi karena sudah mengundurkan diri dari dunia politik, duniawi, maka Ibunda Raja Patni menunjuk putrinya, yaitu Tribuana Tunggadewi menjadi raja. Nah, itu terjadi pada tahun 1330. Jadi 1330 Masehi ya. Jadi beliau naik takhta, jadi Ratu Tribuana Tunggadewi naik takhta 1330-1331 ya. Nah, Gajah Mada tidak langsung menjadi patih, tetapi masih berjasa dulu memberantas pemberontakan Sadeng dan Keta. Kemudian berhasil dan akhirnya menjadi patih di Majapahit bersama Ratu Tribuana Tunggadewi. Jadi rajanya Tribuana Tunggadewi, kemudian patihnya Gajah Mada. Nah, sejak itu kemudian jadi Mahapati terus sampai Raja Jamburuk. Jadi beliaunya Ratu Tribuana Tunggadewi itu 1331 sampai 1350 ya, memerintah Majapahit bersama Mahapati Gajah Mada ini. Kemudian 1350 Tribuana Tunggadewi turun tahta digantikan oleh putranya, yaitu Baginda Prabu Hayam Wuruk, dan masih Mahapatinya masih tetap dipegang Mahapati Gajah Mada. Jadi sudah berkali-kali menjadi patih ya Gajah Mada ini. Jadi di Kauripan, kemudian di Majapahit jadi patihnya Ratu Tribuana Tunggadewi, kemudian jadi patih lagi di masa Raja Hayam Wuruk. Nah, beliau memang sangat terkenal ya, karena begitu menjadi atau diangkat menjadi Mahapati, beliau sempat menyampaikan Sumpah Palapa. Jadi mempersatukan kepulauan-kepulauan atau pulau-pulau yang ada di Nusantara ini ya. Jadi konsepnya dipersatukan menjadi Majapahit kan begitu. Meskipun itu ada beberapa konsep, diantaranya konsep Mandala dan juga konsep-konsep yang lainnya. Tetapi intinya adalah ingin mempersatukan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara menjadi satu kesatuan. Dan ya seperti sekarang ini ya, Indonesia Raya ini jadinya. Nah, tapi itu awalnya. Kemudian yang berikutnya bersama Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi juga menstabilkan politik, karena kalau dibandingkan dengan masa pemerintahan Jayanegara yang penuh dengan pemberontakan, maka di era Mahapati Gajah Mada ini politik relatif lebih stabil, karena pemberontakan sudah tidak terjadi lagi, gesekan-gesekan di internal
yang ada di istana, para pejabat di istana juga sudah tidak ada lagi, sehingga sangat mudah sekali untuk eh, membuat negara ini menjadi lebih makmur, menjadi lebih maju gitu ya. Nah itu yang dilakukan oleh Mahapati Gajah Mada sampai kemudian mencapai zaman keemasan di era Prabu Hayam Wuruk, dan beliau juga masih menjadi Mahapati di Majapahit. Bahkan ketika beliaunya wafat, Prabu Hayam Wuruk juga sangat-sangat kehilangan, bahkan mungkin shock ya, karena dicari penggantinya pun sampai akhirnya tidak ada penggantinya Mahapati Gajah Mada itu, sehingga semua pekerjaan dilakukan oleh Prabu Hayam Wuruk sendiri. Nah itu sekilas tentang Mahapati Gajah Mada. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu untuk kita semua.